Adapun ini adalah kitab tentang menjelaskan hukum-hukum sholat. Sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Jadi adua sarang sholat, jika secara bahasa artinya adalah sama. Makanya ketika kita membaca sholawat misalkan, kata dasar sholawat itu sami kan dengan sholat, sholawat kan sami. Maka sholawat itu ketika diucapkan oleh seorang hamba, maknanya adalah doa. Jadi sholawat ketika itu dari Allah, karena Gusti Allah juga ada sholawat kan. Maka yang dimaksud sholawat dari Gusti Allah itu adalah apa istilahnya? Rahmat dari Gusti Allah. Makanya menabi amanah yang kadisa as-sholatu dining tambahna rahmat ta'zim. Rahmat yang disertai dengan pengagungan kepada kanjeng Nabi. Itu dari Gusti Allah. Nah, sholawat menabi dari malaikat maknanya adalah istighfar, permohonan ampun. Nah, ketika kita yang mengucapkan sholawat, maka maknanya adalah doa. Jadi apa itu? Hakikatnya ketika membaca sholawat adalah kembali kepada diri sendiri. Karena dua ini aku aki namanya kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi itu tak butuh apa, nyokok apa nih. Maka sholawat itu abu dika. Maknanya adalah doa. Jika sekali itu juga sholat secara bahasa adalah doa. Beda saya mau telaga kaki karena doa itu bisa dua bagus, bisa dua coba kan itu. Dua bagus, bisa dua coba. Beda saya mau telaga kaki kata sholatun itu bermakna dua secara umum. Beda saya ngocak sholatun itu khusus doa yang baik. Seperti doa di khair itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah syariat, sholat kaitom sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ar-Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bin takbir, muftatamatun bin tasbih, bi syara'ita makhsusatin. Jadi sholat kaitom adalah ucapan-ucapan, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Nah, perbuatan kaitom bisa perbuatan badan, af'al badaniyah, atau perbuatan hati. Jadi af'alun qalbiyah. Jadi ada dua, perbuatan hati maupun perbuatan badan. Itu di dalam salat. Muftatahatun bitakbir yang dimulai dengan takbir. Permulaan salat adalah takbiratul ihram, Allahu akbar, kadisa permulaan salat. Maka niat dalam salat harus terjadi di dalam takbir. Tak kenging sebelumnya kita ujung pun anian kada baru takbir. Jadi karena permulaannya adalah takbir, maka niat untuk sholat itu ada di dalam takbir, Allahu akbar kadisa. Kemudian muftatamatun bin taslim yang diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama itu adalah akhir dari sholat. Adapun salam yang kedua yaitu sunnah saja hukumnya. Bicara itu maksud dengan syarat-syarat tertentu. Jadi sholat itu ada syarat wajib, ada syarat sana. Maka sholat harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Di antaranya misalkan harus masuk waktu, harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan bicara itu mafruzatin. As-salatul mafrudatu khamsun. Salat yang difardukan, yang diwajibkan itu beda 5 macam. Atau minimal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Salat itu beda 5. Karena tak ingin orang. Karena beda aliran, sebagian aliran kaisa salatnya pun cukup teloan. Beda sehingga buka tutup pun subuh sekarang nambah asar atau maghrib. Sebagian aliran itu tak cukup, tidak cukup bagi seorang muslim karena sholat itu saya wajib beda 5. Dan ini adalah kewajiban yang istilah fikih hadis maklumah minaddin bid darurah. Jadi
Jadi setiap orang Islam ketika ditanya sholat itu wajib apa mboten, mesti oning cek wajib. Maka ketika ada orang yang mengingkari kewajiban sholat, otomatis namanya semakin auto kafir. Auto kafir ketika ada orang ditanya sholat ini wajib nonton, enten tak wajib dengan penentangan gitu, dan mengucapkan itu. Maka ini auto kafir, langsung murtad karena kaitan maklumun minadin bidorurah. Setiap orang Islam ketika ditanya mesti tahu bahwa sholat yang dimana itu wajib. Karena beda kewajiban agama, saya tidak semua orang tahu. Jika masalah-masalah butuh pemikiran khusus. Akadia zakat, bagian-bagian zakat tertentu. Nah, ketika orang mana beda yang mengingkari, tetapi itu tidak lain zakat lagi. Zakat secara umum kan memang sudah diketahui itu wajib. Hal-hal yang ada di dalamnya, rinciannya zakat dan lain sebagainya. Ketika ada orang mengingkari, mereka tidak otomatis kafir karena tidak tahu, tidak gampang diketahui. Sebagian ibadah itu ada yang sudah diketahui secara umum, tapi ada yang tidak diketahui secara umum. Nah, sholat itu termasuk ibadah badaniyah yang paling utama, karena ibadah kan banyak, ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah dan lain sebagainya, ibadah maliyah berupa harta, kata zakat. Maka sholat adalah ibadah badaniyah yang paling utama. Kan pada haji juga kan ibadah badaniyah juga. Sholat yang fardu itu ada 5, di mana kewajiban untuk mengerjakan sholat itu istilahnya wujuban muwassa'an, kewajiban yang longgar, artinya tak waktu. Orang kan kadang ada sangat ketat, mohon ada atau langsung baca, mungkin punten. Bahkan ada sebagian sholat itu yang lebih utama untuk diakhirkan. Kita menabi saya support juga atau insya Allah ada. Kadang di pondok itu ada kiai kadang melaksanakan sholat asar diakhirkan, orang maghrib. Jauhnya lagi kan sahabu, sholat pada utama di awal waktu pun tentang mesti. Ada keadaan tertentu yang mana istilahnya sholat ini lebih utama untuk diakhirkan kadang-kadang. Contoh, kita tahu jauh. Konjuk dan kula TV malam besok bukan saya kiai mau TV mepet semua terak kasar. Buni terbatas kiai pun memang sengaja dilaksanakan waktu itu. Tapi di dalam waktu. Nah, kenapa? Karena kewajiban sholat kewajiban muasa'ah, kewajiban yang longgar. Jadi apa yang kita lakukan ketika masuk waktu sholat, begitu adzan, napa langsung ke jam, napa enak, nah, bisa 2, bisa langsung ke jam. Ketika kita langsung sholat, selesai kewajibannya, adzan, langsung ke jam. Sholat fi awali waktiha, itu fikih utama. Tetapi bisa juga tidak langsung sholat, misalkan karena masih ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jika tak usah kan misalkan cek mau tetap iya tak tulis bojong padahal dan gue sekut dia kerjaan di cari bojong nomor 2 nomor 2 rukun Islam yang kedua. Artinya ya kita jangan memaksakan pemahaman siapa ini yang mau sholat di awal waktiha di masjid, ya memang karena sudah ada masjid jadi sholat begitu selesai ada sholat ya. Tetapi di daerah-daerah tertentu ada misalnya ke guru-guru setengah 10 di menengganto kiri itu ada setengah 10. Jadi artinya kita membuka wawasan gempangnya lagi orang, karena sholat itu wujuban muasa'ah. Mau tak langsung apa di awal waktu, maka yang penting ada niat, azam istilahnya ini. Azam nikah suatu niat yang tidak langsung dilaksanakan. Di azam sarang niat, menabi niat kan itu wudu'an. Niat kalau wudu kan dilakukan bersamaan dengan langsung di waktu ketika itu. Menabi azam itu niat tapi tak langsung dilaksanakan. Bisa deki, selama jauki, bisa lakukan nikah azam. Maka
kewajiban yang kedua ketika sudah masuk adzan, Nabi tak langsung sholat, minimal azam, ada niat untuk melaksanakan sholat di dalam waktunya. Ini kemana tak bisa, dan ini wajib gitu, ini karena orang Islam punya, jadi korban alako tidak ada niat misalkan, ini kan tak cukup dan umpamanya begitu sampai apa dosa, kening dosa kan. Tetapi kalau dia niat, minimal niat, maka dia sudah melaksanakan kewajiban terkait dengan masuknya waktu sholat. Ingat nih kan, mengenai di dalam fikih kasa ada tuntunan, dan ini biasanya jarang saya ajudan saking kan. Ketika kita masuk usia balik, nikah harus azam istilahnya. Azam berniat untuk melaksanakan seluruh kewajiban agama dan meninggalkan seluruh larangan agama. Nikah wajib sekali seumur hidup. Jadi ini pada sekitar niat mulai usia balik, niat mulai semakin ngomongin semakin. Jadi begitu masuk usia balik, dia berniat. Niat saya, aku korban Indonesia, Inggris dia. Saya azam, saya berniat untuk melaksanakan seluruh kewajiban agama dan menghindari larangan agama seumur hidup saya. Ini kan wajib sekali seumur hidup. Nah, nanti setiap masuk waktu kewajiban satu ibadah contoh sholat itu, ini kan wajib azam tiap waktu bahasa umum. Mon tak langsung bekerja. Kimon begitu selesai adzan langsung sholat selesai, walaupun tidak azam, tidak berdosa kita. Contoh yang mungkin perlu diketahui terkait dengan kewajiban agama. Jadi kenapa masuk usia balik nikah niat untuk melaksanakan seluruh kewajiban agama. Salat berdalema, yang pertama ad-duhur wa awal waktiha zawal syamsi. Yang pertama salat duhur ini kan niatain duhur kan artinya terang. Maka nyamai salat duhur karena dilaksanakan di waktu yang sangat terang. Berarti sing ngatain panas waktu zahira. Wa awal waktiha zawalus syamsi. Permulaan waktu duhur adalah zawalus syamsi, rembangnya matahari, tergelincirnya matahari ke arah barat, sekoni. Jadi matahari pas ngatengahan nikah yang disebut kenapa? Waktu istiwa. Lah zawal sekoni. Lah ini memang sangat sebentar. Ini saya ahli reng lambe makin so katung bari so lagi ya. Lagi. Masjid mon-monan ruang bade nama. Nah istilahnya apa? Bijet ya. Nah, bijet papai lengai masjid Baitur Rahman besoknya kenapa bade dunia ada tahun ini semakin setangan ala itu. Bade napa ingat tubuh berapa bade besar. Lah orang lambak dan tua hijau biasa, makanya dikenal dengan istilah waktu istiwa. Semakin kan punya tahun nih ngono nih WIB, Wita apa? WIT kan gitu, sombong mon. Sebagian aplikasi HP ini kan waktu sholat yang keluarnya teman-teman santri mondok pada istiwan mesti, pada waktu istiwan. Contoh nih kan digital malak yang dulu ngaku ijazah keluarna nih kan kaca alumni sidung ini. Ini kan pada waktu istiwan. Nah ini sudah sangat jarang kecuali sebagian orang yang dulu TV sampai hafal. Yang pas matahari ketika tidak ada bayang-bayang maka itu yang dimaksud waktu istiwa. Nah itu waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Nah begitu tergelincir sedikit mereka masuk waktu duhur. Mereka saya kocak zawalus syamsi. Jadi tergelincirnya matahari ke arah barat sedikit. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Sedangkan akhir dari waktu sholat duhur itu ketika bayangan setiap benda atau sama dengan benda itu. Selain bayangan istiwa benda kasar. Jadi karena waktu istiwa itu sangat sebentar. Jika istiwa ini ke matahari tepat berada di atas kepala. Jadi ya pas berubah sombong jendak. Ini pas. Lah itu tergeser sedikit ke arah
barat masuk waktu zuhur. Kapan berakhirnya? Sampai bayangan satu benda itu sama dengan benda itu. Jadi saking macet ke tongkat lancengnya semeter, maka bayangannya di sebelah timur karena kan pun barat nikah juga 1 meter sama. Maka itulah habisnya waktu zuhur. Kata yang pertama zuhur. Kemudian yang kedua wal asru. Yang kedua adalah salat asar. Asar kaito napa istilahnya? Mau diartain mana yang diartain apa jeung makna tibi nikahan. Asar nikah bertemu. Sunniyat bidzalika di mu'asaratiha waqtal ghurub. Artinya batas deki batas bertena asar nikah akhirnya bertemu dengan waktu ghurub. Waktuna apa? Tenggelamnya matahari. Maksudnya bidzalika ay bilang din asri di mu'asaratiha waqtal ghurub ay mulaqatiha di waqtil maghrib. Jadi asar nikah artinya hampir bertemu dengan waktu maghrib. Sore lawan di sore. Wa awal waqtiha asyadatu ala bil misli. Akhir permulaan dari waktu asar itu adalah berakhirnya waktu zuhur. Kenapa? Ketika bayangan benda itu sama dengan benda tersebut